Ya, salam Just Talk. Kebetulan gue lagi ada waktu. Gue pikir-pikir ada beberapa orang yang minta gue mau bikin best 3 moments gue di Just Talk, yaitu di sepak bola lah. Gue ambil 3, yaitu ISL, Messi, dan Timnas Indonesia. Oke? Gue mulai dengan ISL dulu. Terjadi sekitar bulan Mei kalau nggak salah, April Mei lupa gue. Jadi ISL itu adalah sekelompok tim besar yang ingin melawan UEFA. Oke. Caranya gimana? Mereka membuat kompetisi sendiri, terutama yang diincar itu menggantikan Champions League. Jadi praktis mereka itu, gue nggak tahu ya, kayaknya bisa main di Liga tapi tidak main di Champions League, main di ISL tersebut. Nah, ini kan yang ikut tim besar lah, 6 di Inggris, 3 di Itali, Barca, Madrid, kalau nggak salah itu loh. Nah, ide ISL ini kan sebenarnya sudah lama dan memang tujuannya dimulai dulu dengan 10, 11, 12 tim. Terus kedepannya itu akan banyak tim masuk. Ajax juga di approach, PSV. Jadi tim-tim itu juga di approach. Nanti akan ada divisi 2, jadi akan lebih seru lah. Nah, salah satu alasan ke sana adalah UEFA terutama itu bertindak sangat otoriter ya, tidak terbuka dengan UEFA itu kan praktis kayak EU aja. Mereka bikin Nation League, pokoknya keruk duit sebanyak mungkin. Makanya gue sangat mendukung ISL pada saat itu. Walaupun mungkin mayoritas tidak mendukung, cuman mereka tidak melihat substansinya. Mereka hanya bilang bahwa sepak bola ini milik fans dan untuk fans, besar karena fans. Ya betul, cuman mereka lupa satu, bahwa sepak bola ini sudah menjadi industri. Kita lihat banyak sekali investor luar yang menguasai, mengakuisisi klub di Inggris, dan pelan-pelan juga sudah masuk ke Itali. Oke, satu. Kedua, MU itu besar bukan karena segelintir berapa puluh ribu, ratus ribu fans yang ada di Manchester. Itu karena dunia. Liverpool besar karena fans yang ada di dunia. Jadi nggak fair juga kalau fans di dunia tidak mendapatkan jatah lah, keabsahan. Hanya semua fokus ke fans yang ada di kota tersebut. Gue bilang nggak fair itu, karena tanpa fans di luar, MU Liverpool nggak akan sebesar ini. Intinya kan kalau nggak ada orang beli TV rights-nya Liga Inggris, EPL, nggak ada negara yang beli rights-nya, kan nggak besar-besar juga ya. Terus mereka bermain, yang bikin gue agak kesel, kok mendadak politik ikut campur. Boris Johnson mengancam lah, kasarnya begitu. Padahal ini kan very simple. Ini gue kasih contoh aja. Juara Champions League itu kan cuma satu. Juara cuma satu. Oke. Itu dapat 80 juta menjadi juara. Oke, menjelang ke sana dia bisa lebih banyak. Sementara di ISL itu belum satu bola ditendang, satu tim udah dapat 120 juta. Artinya jauh lebih besar daripada menjadi juara ya. Dan ini semua tim dapat. Nah, sekarang pertanyaan kan apa? Apakah nggak bisa berbicara dengan UEFA atau enggak? UEFA itu bisa melakukan, contoh yang bisa mereka lakukan, mereka membuat sebuah batasan salary cap lah terhadap pemain ini. Kan tambah lama tambah gila, agen nggak dibatasin, pemain nggak dibatasin. Yang ada sekarang gap antara klub besar dan klub kecil itu tambah lama tambah besar. Dan lebih tidak fair lagi bahwa pemilik Arsenal, MU, Liverpool yang dikuasai oleh investor personal harus melawan, berkompetisi terhadap duit negara kayak PSG, City, sama sekarang Newcastle United. Nah, itu kan nggak fair. Kedepannya itu akan kerasa banget. Nah, di sinilah gue bilang UEFA dan FIFA tidak melakukan aturan sama sekali. Mereka membiarkan aja. Nah, tujuannya ISL ya salah satu itu melawan UEFA. Dan gue senengnya karena finally akhirnya ada sosok atau tim atau klub whatever lah
yang berani melawan UEFA, yang udah bertahun-tahun bilang isinya itu banyak maling di dalam, dan udah berkali-kali terbukti juga. Lihat aja pentolannya masuk penjara semua. Tapi statement kayak gini kan orang yang ilmunya sedikit, yang nggak paham itu ngelawan, ngebully atau nggak bisa bla bla bla, ini klub enggak. Klub itu tetap untuk fans. Klub itu tetap besar untuk fans, tidak hanya di Inggris tapi juga di luar. Tapi yang kita lawan kan bukan fansnya, bukan klubnya, bukan siapapun, hanya UEFA. Dan beruntung masih ada 3 pemilik, Juve, Madrid, dan Barca, yang tetap dengan ide ini. Dan sooner or later, bisa 10 tahun lagi, bisa berapa tahun lagi, ini akan berkembang lagi. Dan gue sih dukung. Kalau UEFA dan FIFA tidak membuat aturan sehingga harga pemain dan lain-lainnya melambung gila, ESL sooner or later akan datang. Itu satu. Yang kedua itu Messi cabut. Gue juga sebagai fans Barca 10 tahun lebih menikmati Messi di layar kaca, yang pemain yang nggak usah gue bahas lah, yang fenomenal. Nah, terus kejadian lah Messi harus keluar berkat warisan dari Bartomeu yang membuat Barca berantakan keuangannya. Padahal Barca 2-3 tahun terakhir adalah klub yang mendapatkan income terbesar di dunia, sekitar 800 jutaan euro. Kok bisa nggak bisa bayar gajinya Messi? Bahkan dari 70, gajinya sih emang dahsyat, 70 juta diturunkan ke 30 juta. Oke. Nah, masuk presiden baru Laporta. Ya, untuk gue selalu bilang, dan in this case juga, tidak ada pemain dan pelatih yang lebih besar daripada klub. Pemain pelatih they come they go. Entah itu keluar, entah itu dipecat, entah itu pensiun. Tapi seloyal-loyal yang pemain kayak Maldini di Milan lah, they come and they go. Tapi klubnya stay. Klub itu tetap ada. Maka dari itu gue bilang nggak ada yang lebih besar dari klub. In this case juga untuk Messi. Nah, cuman ada trikinya juga nih. Gue udah bilang dari awal. Ini Laporta kayaknya nggak mau Messi cabut, nggak mau Messi ada di Barca. Di samping gajinya besar, dia berharap ternyata setelah berapa bulan keluar, dia berharap Messi mau main dengan gratis kayak Alves dengan 1 euro. Gue sih setuju dengan ide itu. Tapi kenapa dia tidak melontarkan terlebih dahulu? Dia berharap Messi yang ngomong sendiri. Sementara Messi tersinggung dengan statement dari Laporta itu, bahwa dia bilang, ya gue udah turunkan dari 70 juta ke 35 juta setengahnya. Gak ada ya orang yang minta gue bermain gratis. Kalau sana ada yang minta, mau atau enggak, ya kita nggak tahu. Oke. Nah, di usia yang udah berapa? 34, 35, 36, udah senior lah. Dikit lagi kan selesai juga. Maka dari itu gue nggak ada masalah Messi pergi. Bahkan gue yakin Barca nggak kayak MU atau Milan butuh bertahun-tahun untuk bangkit. 1-2 tahun Barca akan meroket tanpa Messi. Tergantung pinternya Laporta. Dan Laporta ini cukup pinter dan berpengalaman karena dia udah kedua kalinya jadi ketua. Dan kita juga lihat dengan pembelian Ferran Torres. Ternyata mereka punya duit kan. Cuman ini harus disulap aja dari duit dari CVC 250 juta, dan mereka Rakuten akan cabut, akan dapat sponsor baru. Banyak celah lah untuk cari duit. Maka dari itu gue tetap percaya Barca akan meroket tanpa Messi. Cuman memang butuh sedikit waktu. Itu untuk gue momen kedua bahwa Messi cabut dari Barca itu yang sangat mengejutkan buat gue juga. Tapi ya kita harus realistis. We have to move on. Barca has to move on. Yang ketiga itu timnas muda. Nih, ini gue cerita sama lo. Gue itu di PSSI tahun 2005 sampai 2013. Oke. 2009 sampai 2011, 2 tahun gue sempet off. Gue punya kartu PSSI. Zaman dulu kalau mau nonton timnas itu gampang banget. Dari gedung PSSI bisa lewat pintu merah pakai kartu PSSI masuk. Gue nggak pernah nonton, gue nggak pernah lihat. Jadi kartu PSSI itu gue pakai untuk apa? Parkir gratis di Senayan. Kenapa gue nggak pernah nonton? Karena gue berapa kali nonton di TV ya, gue tidak happy. Kalian tahu bahwa
gue bersedia nonton semua tim, termasuk MU yang sering gue bully dan lain-lain. Kalau seandainya mainnya atraktif, City selalu gue tonton, Liverpool selalu gue tonton, Chelsea awal-awal selalu gue tonton, dan Chelsea akhir-akhirnya kan gue nonton tapi nggak happy lah gue nonton Chelsea itu. Jadi untuk gue bermain menghibur itu sangat penting sekali. Masuklah kita ke FF, Sintayong bilang ya gue turunkan pemain muda. Gue nggak tahu banyak soal Liga Indonesia, kalian tau lah, nggak pernah gue bahas juga. Tapi sedikit gue tau lah bahwa kok beraninya tidak mengundang pemain-pemain yang agak senior lah, kayak Vano contoh. Ada beberapa yang kalian mungkin lebih tahu namanya ya, yang cukup bagus sampai walaupun mereka udah umur mungkin 28, 29, 30 tapi masih punya kontribusi yang bagus, karena kita tahu bahwa tim muda itu tetap butuh leadernya di lapangan. Kalau nggak salah yang dibawa yang senior cuman Fahrudin sama Igbonevo, correct me if I'm wrong. Oke. Mantan pemain Malaysia Safi keluarkan statement, Indonesia nggak akan kemana-mana karena pemain terlalu muda, nggak berpengalaman. Iya, logikanya kan simple. Kalau perform senior lu nggak perform, gimana yang U23, U24 bisa perform? Bukan karena mereka nggak lebih jelek atau lebih apa, enggak. Karena pengalaman dan mental murni itu. Gue juga punya pendapat seperti itu pertama-tama. Main lawan Laos, lawan Kamboja, menang besar, gue nggak nonton. Gue disuruh bikin video, gue bilang enggak, gue nggak bikin video karena gue nggak nonton. Terus ketemu Malaysia, gue nonton babak kedua. Babak pertama gue lihat highlightnya, terus gue nonton babak kedua. Nah di situ baru kelihatan, bahwa we can play, oke? Di luar segala ekspektasi we can play. Mulai gue tertarik nonton timnas. Masuk lawan Singapura, 2 leg. Terutama di babak pertama, luar biasa. Ini bener-bener timnas yang gue nonton dengan senang hati, yang bikin gue bangga. Oke. Walaupun mereka masih muda. Lu kelihatan lah, berdasarkan pengalaman gue di timnas futsal, di klub futsal, pemain muda itu membuat kesalahan yang standar banget. Salah timing, pelanggaran yang gak penting, tapi fighting spiritnya tinggi. Itu gue melihat banget apa yang gue dulu ngalamin dengan timnas ini. Nah ini kan merusak atau merubah segala segala ekspektasi dari lawan bahwa timnas ini akan dibantai, ya kan? Buktinya tidak. Dan sampai ketemu Thailand pun di leg 2, skornya 2-2, kita bisa melawan. Tapi yang jelas masih banyak PR. That's okay. Gue rasa kita juga harus fair, bahwa ini pemain muda, nggak ada pengalaman, kalah fisik, kalah jam terbang, kalah semuanya, kalah banyak hal. Tapi mereka bisa menjalankan sebagian besar itu lebih dari 50%, mungkin 60% yang diinginkan oleh Sintayong, dan fighting spiritnya itu tinggi. They fight walaupun mereka banyak salah passing, banyak apa. That's okay, karena ini sebuah proses dengan progres. Beda sama Ole, proses tanpa progres, oke? Itulah membuat gue sangat menarik nonton timnas. Dan gue akan follow selama ada Sintayong, gue akan tetap follow. Nanti Februari ada AFF U23, kita lihat beberapa pemain yang di timnas ini kan akan tetap bermain. Kita lihat progres mereka seperti apa. Di situ baru kita bisa menilai lebih banyak apakah Sintayong ini ke arahnya sudah benar atau enggak. Tapi untuk membuat pondasinya itu gue bilang udah luar biasa. Oke, itu 3 momen terbaik untuk gue di momen sepak bola ya, di tahun 2021. Kita ketemu lagi besok dengan review Liverpool, Chelsea, dan Barca. Thanks for watching.